Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Nas'alullaha azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah wa an yu'inana ala ta'atihi wa ijtinabi nawahi wa an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan wa an yaj'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana ilma. Allahumma ya muallima Ibrahim alimna, Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna, Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kembali kita lanjutkan kajian kita tentang kata-kata mutiara dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang kita masuk ke kata-kata mutiara yang ke-17. Qala al-musannif hafizallahu taala wa ra'ah al-ghurratus sabi'ata asyrata. Kata-kata mutiara yang ke-17. An Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat yang mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma, annahu qala, bahasanya beliau berkata, thalathun, tiga perkara, man jama'ahunna, siapa yang mengumpulkannya, jama'al iman, maka dia telah mengumpulkan iman itu, ya, mengumpulkan iman secara total. Apa tiga hal tersebut? Al-insafu min nafsik. Jadi insaf itu sifat yang pertengahan, tidak memihak sana, tidak memihak sini, alias mengambil insaf, ya, ini adil, ya, jalan tengah. Kemudian al-infaq minal iqtar, kemudian infak atau sedekah dalam kondisi fakir, dalam kondisi melarat. Wa badlus salami lil alim, dan kemudian menyampaikan salam kepada seorang alim. Rawahu Ahmad fil iman, riwayat Imam Ahmad dalam kitab Al-Iman, wa Ibnu Abi Syaibah, dan Ibnu Abi Syaibah, ya, ini dalam kitab Musannaf, wa isnaduhu sahih, dan sanadnya ini sahih. Wa allaqahul Bukhari, dan ini hadis mu'allaq dalam kitab Sahih Bukhari, majzuman bih, dengan sigot yang jazm, sigot yang dipastikan dia sahih. Wa ruwiya marfu'an wa la yathbut, dan athar ini juga pernah diriwayatkan secara marfu', namun tidak sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Ammar ibnu Yasir, dan Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah Ammar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau adalah Ammar bin Yasir bin Amir al-Ansi, maula Bani Makhzum, yukna, ya, kunyahnya adalah Aba al-Yaqdhan, wa yulaqabu, dan laqabnya atau gelarnya adalah bit-Thayyib al-Muthayyab, Thayyib al-Muthayyab, baik yang baik. Tufiya sanata sab'in wa thalathin, wafat pada tahun 37 Hijriah, pada peristiwa perang Siffin, min nawahi Ar-Raqqah, di kawasan sekitar Raqqah ini ada di Suriah, Taib. Di sini musannif Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala wa ra'ah menyebutkan
kata-kata mutiara yang ke-17 dari kata-kata mutiara para sahabat yang berjumlah 40 orang radhiyallahu taala anhum. Dan ini riwayat Imam Ahmad dalam kitab Al-Iman. Taib. Dan pada riwayat tadi ada beberapa faedah, di antaranya adalah bahwasanya iman itu punya cabang-cabang. Iman itu punya cabang-cabang. Tadi disebutkan siapa yang melakukan 3 hal maka dia telah mengumpulkan iman itu seluruhnya. Insaf yaitu pertengahan, kemudian sedekah dalam kondisi fakir, dan badlus salam yaitu berusaha mengucapkan salam kepada seorang alim. Amalan-amalan ini menunjukkan bahwasanya ini bagian dari iman. Amalan-amalan dari iman menunjukkan bahwasanya iman itu punya bagian-bagian atau cabang-cabang. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari athar ini, bahwasanya insaf minan nafsi yaitu sikap pertengahan, sikap adil, tidak condong ke sana, tidak condong ke sini, alias condong kepada yang benar, condong kepada yang benar. Kemudian menginfakkan hartanya dalam kondisi miskin, kemudian badlus salam, kemudian menyampaikan salam. Ini termasuk cabang-cabang dari iman. Kemudian yang bisa kita ambil faedahnya juga dari athar ini, bahwasanya yang kita ketahui iman itu adalah qaul wa amal, ucapan dan amalan. Nah, dalam hadis ini disebutkan iman itu adalah amal. Berarti amal itu merupakan bagian dari iman yang tidak bisa dipisahkan. Dan ini berbeda dengan pernyataan seperti orang-orang Murji'ah yang mengatakan iman itu sekedar ma'rifat saja. Yang penting tahu, yang penting tahu bahwasanya Allah itu adalah Rabb kita, Allah itu adalah Tuhan kita, Allah itu pencipta kita, Allah itu ma'bud kita, ma'luh kita, sesembahan kita, maka sudah beriman. Ini salah. Karena iman itu tidak sekedar keyakinan saja. Iman itu keyakinan dan tambahan, ucapan lisan dan perbuatan anggota badan. Atau bahasa yang lain, iman itu qaul wa amal, ucapan dan perbuatan. Ucapan hati, ucapan lisan, kemudian perbuatan hati, perbuatan lisan, kemudian perbuatan anggota badan. Ini 5 hal ini semuanya masuk dalam substansi iman. Jadi iman itu bukan janib, bukan sisi keyakinan atau i'tiqad, tapi dia mencakup semuanya, keyakinan dan dohir juga, dohir dan batin itu masuk dalam kategori iman semua. Coba kita perhatikan satu persatu. Iman itu qaul wa amal, iman itu ucapan dan perbuatan, ucapan hati dan lisan. Ucapan hati seperti niatnya, kita bermaksud ada niatan sedekah, niatan ini itu semuanya adalah bagian dari iman. Kemudian ucapan lisan, ucapan lisan la ilaha illallah, kita mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan kebaikan, mengucapkan hal-hal yang baik, ini adalah termasuk bagian dari iman. Kemudian amalan hati, takutnya kepada siapa? Takutnya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jika takutnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala mengalahkan perintah Allah, undang-undang, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ridho rela menerjang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, bersedia dusta demi seseorang dan lain sebagainya, maka ini telah merusak hakikat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takutnya kita juga harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh takut kepada selain Allah, melebihi ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebabkan hal-hal yang bisa menyebabkan dia melanggar batasan-batasan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh takut sama pimpinan, takut sama yang lain-lain, tapi takutnya tidak boleh sampai melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Jika yang ditakuti tadi
ternyata melanggar batasan Allah, maka batasan Allah ini yang kita jaga. Batasan Allah ini yang kita jaga, ini yang kita amalkan dalam hati kita. Takut, roja, berharap, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia harapan-harapan yang hampa. Harapan yang tidak bermanfaat, ya. Harapan yang tidak bermanfaat. Jadi kita harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang menghendaki segala sesuatu terjadi. Jadi berharap kepada manusia, janjian besok dan sebagainya, ternyata dia lupa. Ya, makanya kita berharap untuk keberhasilan suatu amalan, suatu pekerjaan, kita gantungkan harapan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami. Ini amalan hati. Khauf, kemudian roja, harapan, kemudian khasyah, khusyuk, kemudian raghbah, keinginan, rahbah, rasa takut, kemudian amalan hati yang lainnya, tawakal, menyandarkan urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pokoknya semua amalan hati ini termasuk perkara-perkara yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagia, ini amalan hati. Bahagia, kemudian kecewa, kemudian gundah, ini kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya gundah gimana? Gundah itu misalnya gara-gara berbuat maksiat dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan amal soleh. Ini gundah. Kita harus sedih. Tidak boleh orang itu terhalang dari amal soleh kemudian tidak sedih. Ini menunjukkan imannya kurang. Dan bahagia pun itu bahagianya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puasanya kelar, bahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahagianya tidak ditujukan kepada manusia. Alhamdulillah bisa sholat malam kemudian dimasukkan di Facebook dan lain sebagainya. Ini perkara kebahagiaan yang mendatangkan malapetaka. Makanya amalan-amalan hati, ya, yang ada di dalam jiwa kita ini kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat. Makanya amalan hati jika ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa menjadi malapetaka karena berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita wajib menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kehidupan ini, yang memiliki segala sesuatu, yang memiliki jagat raya ini, yang menciptakan segala sesuatu, yang memiliki kehidupan dan kematian. Kehidupan kita setelah kematian nanti itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa tidak kita gantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu? Itu amalan hati. Jadi intinya amalan hati itu kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sedihnya pun kalau itu karena Allah, maka ini menjadi sebuah kenikmatan. Namun sedihnya karena perkara dunia yang terlewat dari dia, ya, maka ini dihindari. Misal mau umrah nggak jadi, kemudian dia bersedih. Kalau bersedihnya karena Allah Azza wa Jal nggak ada masalah, ya. Dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya berharap bisa umrah, bisa haji karena Engkau, dan mengeluhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena umrah tadi ada fulusnya misalnya, bisa ini bisa itu, kemudian dia menyesalnya gara-gara perkara duniawi, maka hendaknya ini tidak dilakukan seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan lisan ya kita baca Quran, kita berzikir, ini kita berdoa, ini amalan lisan. Ini masuk dalam kategori cabang iman juga. Kemudian amalan anggota badan, ya, sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, sedekah, haji, dan amal-amal ibadah yang lainnya, ziarah kerabat, ziarah kubur, ini amal soleh, ya. Kemudian ziarah kubur, kemudian
menolong orang fakir, membantu orang yang sedang kehabisan bekal di jalan, dan banyak sekali amal-amal yang bisa dilakukan. Nah, ucapan dan amalan itu semuanya masuk dalam kategori iman. Cuma yang disebutkan dalam athar ini janib atau sisi yang amal, sisi yang amal. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari athar tadi, bahwasanya amalan itu bertingkat-tingkat, tidak satu tingkatan. Kadarnya berbeda-beda. Ya, kadarnya berbeda-beda. Jadi amalan soleh itu tidak satu tingkatan, dan tentunya sholat wajib lebih afdal daripada sholat sunnah. Bahkan antara sesama sholat sunnah pun itu juga beda-beda. Sholat rawatib misalnya yang mengiringi sholat 5 waktu itu lebih afdal daripada sholat malam, dan sholat malam lebih afdal daripada sholat duha, dan sholat duha lebih afdal daripada sholat mutlak misalnya. Ini tingkatan-tingkatan amal soleh. Dan nanti yang salat sunnah rawatib pun juga berbeda-beda tingkatannya. Bahasanya salat sunnah rawatib yang dikerjakan pada waktu subuh lebih afdal daripada salat sunnah rawatib yang lainnya. Walaupun misalnya salat sunnah rawatib pada waktu duhur lebih banyak daripada salat sunnah pada waktu-waktu yang lainnya. Kemudian salat wajib juga sama, berbeda-beda tingkatannya. Yang paling afdal adalah salat Jumat tentunya. Salat Jumat yang paling afdal. Kemudian dalam sehari semalam yang paling afdal adalah salat asar misalnya. Dan untuk salat berjamaah sendiri yang paling afdal adalah salat berjamaah pada waktu subuh. Ini menunjukkan bahwasanya amal itu berbeda-beda tingkatannya, berbeda-beda kadarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di asar ini disebutkan siapa yang bisa menjamak 3 hal tadi, dia telah mengumpulkan iman seluruhnya, menunjukkan bahwasanya amal ini kadarnya gini, amal ini kadarnya seperti ini. Kemudian di dalam asar ini juga yang bisa disebutkan di antara faedahnya adalah bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Iman bertambah dengan amal soleh yang dia lakukan karena Allah Ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian iman itu berkurang karena perbuatan maksiat, melanggar batasan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun maksiat itu akan menghalangi seorang hamba Allah dari ketaatan kepadanya. Dan ketaatan kepada Allah itu kenikmatan, sebuah kenikmatan yang seorang hamba itu mendapatkan kelezatan dalam kehidupan dia, mendapatkan kebahagiaan. Jadi salah untuk mendapatkan kebahagiaan dengan cara-cara selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana seorang manusia itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangat sempurna? Tentunya dengan ilmu syar'i. Makanya kebutuhan manusia terhadap ilmu syar'i kebutuhan yang sangat darurat. Makanya aneh seorang mukmin ingin bahagia di dunia, kemudian diajak ngaji, kemudian lelet, kemudian malas, kemudian enggan. Ini perkara yang tidak baik, perkara yang berbahaya. Jadi perkara ilmu syar'i perkara yang sifatnya darurat untuk setiap pribadi mukmin, untuk setiap jiwa mukmin. Karena itulah rohnya amal soleh. Karena ilmu itu mewariskan kepada amal soleh, dan amal soleh itu mustahil bisa dikerjakan tanpa ilmu syar'i yang lurus, yang sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ilmu syar'i itu tidak didapatkan kecuali dengan talaqi, dengan mulazamah. Berarti yang sudah mengatakan dirinya sunnah, di atas sunnah, kemudian diajak ngaji tidak mau, enggan, maka sunnah itu hanya sebatas dohirnya saja, jenggotnya panjang dan celananya cingkrang. Itu cuma itu tok, tidak lebih dari itu. Dan yang dibutuhkan adalah ilmunya, kemudian ilmu yang dilanjutkan dengan amal soleh. Nah, maka siapa yang bisa mengumpulkan cabang-cabang iman tadi, maka dia telah mengumpulkan
iman itu sendiri. Dan semakin kurang dari cabang-cabang tersebut, maka semakin kurang kualitas iman yang ada pada dirinya. Taib. Kemudian insaf atau adil atau tidak condong sana tidak condong sini, ini tempatnya ada di dalam hati. Kemudian infak ini adalah amalan jawarih, amalan anggota badan, yaitu dengan tangannya. Karena infak tanpa tangan tidak bisa. Ya, infak lazim dengan tangan. Misal sedekah ngomong gitu tok kan nggak bisa, harus dengan tangan. Walaupun itu dengan apa? Dengan banking apa yang online itu tetap pakai tangan ya, ditransfer itu pakai tangan semua. Kemudian salam ini adalah amalan lisan. Jadi athar ini menjamak 3 perkara, yaitu hati, lisan, dan amalan anggota badan. Maka seakan-akan telah mengerjakan iman secara seluruhnya. Baik. Kemudian jika salah satu dari 3 hal tadi berkurang, maka iman itu berkurang. Misalnya hatinya masih belum benar, lisannya sudah benar, anggota badannya sudah benar. Tentunya ada sesuatu yang kurang. Tapi misalnya lisannya benar, hatinya benar, kemudian lisannya belum benar, amalan anggota badannya sudah benar. Tentunya ada yang kurang. Ya, misal orang itu amalannya Masya Allah, sholatnya kenceng, kemudian hatinya itu khosyahnya kepada Allah luar biasa, cuma kata-kata mulutnya kurang berkenan, ya, tidak ada yang kurang pas atau sering yang tidak baik, maka tentunya ada yang kurang dari keimanan seseorang. Makanya 3 hal ini, hati, lisan, dan amalan anggota badan, maka harus disinkronkan, diselaraskan sehingga menjadi sebuah insan yang kamil, manusia yang sempurna di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam athar ini, di antara faedahnya juga adalah ta'zimul insaf minan nafsi. Betapa kita harus mengagungkan perkara insaf, sifat pertengahan. Sifat pertengahan tidak memihak sana, tidak memihak sini, tetapi memihak kebenaran. Nah, kebenaran ini ada pada siapa, maka itu yang dibela. Ini wajib kita pahami. Karena ada manusia yang dia asal membela gitu saja, tidak peduli benar atau salah. Ya. Pokoknya bela. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Membela itu membela perkaranya Allah Subhanahu wa taala, perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintahnya Allah atau ridhonya Allah ini ada pada siapa, maka itu yang dibela. Itu caranya di dalam membela kebenaran, yaitu dengan cara insaf, tidak memihak sana, tidak memihak sini, tapi di mana kebenaran itu ada, maka itu yang dibela. Itu caranya berinsaf atau berbuat pertengahan atau adil terhadap perkara Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan semata-mata perkara dunia yang dicari, tapi adalah perkara apa? Perkara ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Misal penguasa melegalkan riba. Ini selaras dengan kehendaknya Allah taala atau tidak? Jawabannya tidak. Maka kita tidak membela. Di satu sisi penguasa menerapkan peraturan lampu merah di jalan. Ini selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Iya, selaras. Untuk maslahat umum, untuk kebaikan umum. Maka ini didukung. Berarti yang didukung itu bukan personalnya atau pihak tertentu, tapi yang didukung adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam suatu perkara. Itu namanya insaf. Dan itu yang diperintahkan kepada kita. Jadi tidak boleh membela seseorang karena asabiyah, karena ada ikatan kekeluargaan misalnya, ada ikatan kabilah, atau ikatan suku, atau ikatan pekerjaan, atau ikatan pabrik, ikatan pondok, dan yang lain-lain tidak.
Tapi kita melihat kepada substansi permasalahan, siapa yang benar itu yang dibela. Itu yang dibela. Siapa yang melanggar perkara ini maka dia telah keluar dari insaf, keluar dari al-qist, keluar dari keadilan, telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak dibenarkan. Kemudian di dalam athar tadi bahwasanya di antara perkara agung itu adalah sedekah walaupun dalam kondisi fakir. Walaupun dalam kondisi melarat, ini perkara yang besar. Baik sedekahnya dengan mal, dengan harta, dan tentunya orang fakir itu hartanya kurang ya. Dan harta dikatakan harta jika dia lebih dari hajat atau kebutuhan. Berarti kalau duit dia habis untuk kebutuhannya maka itu bukan harta. Karena harta itu yang tersisa. Dan orang fakir tidak punya sisa apa-apa, maka dia itu tidak bisa bersedekah dengan hartanya. Maka sedekahnya dengan cara yang lain, dengan lisan dia, dengan hati dia, dengan anggota badan dia. Kemudian dia dalam kondisi fakir pun masih menyempatkan sedekah 2.000, 5.000. Ini perkara yang luar biasa. Dengan mempersempit hajat untuk keluarga dia. Misal hajat dia dalam sehari untuk keluarganya itu 100.000 misalnya, dan uang 100.000 tadi diambil dipotong 20.000 misalnya, sisa 80.000 untuk kebutuhan dalam sehari. Jadi dipres kebutuhannya. Ini perkara yang luar biasa. Ini perkara yang luar biasa. Atau misalnya dalam sehari kebutuhan itu tertutup dengan uang 50.000 ya misalnya, atau 60, kemudian dipotong 10.000 untuk sedekah. Ini luar biasa. Padahal kebutuhan dia sesuatu yang sangat dia butuh, tapi dia preskan, dia tekan untuk bisa sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang mulia. Ini perkara yang mulia. Atau kalau tidak bisa banyak ya 1.000, 2.000 yang penting rutin. Ini perkara yang mulia. Membiasakan diri dengan sedekah dalam kondisi melarat, dalam kondisi fakir. Dan kita sedekah itu tujuannya bukan untuk mencari kekayaan. Sebagian orang sedekah niatannya pengen kaya. Ini salah. Jadi misal sedekah 100.000 nanti akan dapat lipat gandaan menjadi 7 juta. Jadi kalau sedekah sekian bakal dapat sekian, hartanya berlipat jadi sekian. Tidak ada kayak gitu. Itu enggak ada. Yang dilipat gandakan untuk perkara di akhirat, untuk yang setelah kematian, itu ya dilipat gandakan jika sedekahnya ikhlas lillahi ta'ala. Jadi kita sedekah bukan semata-mata untuk mengejar balasan di dunianya. Mana qasamalun min shadaqah, harta itu tidak berkurang karena sedekah, benar. Hadisnya seperti itu. Dan maknanya bukan harta ente bertambah, bukan. Jadi nggak ada jaminan orang sedekah itu hartanya bertambah, nggak ada jaminannya. Dia secara zahir berkurang, tapi dia tidak berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan rezeki manusia itu sudah tertulis sampai akhir hayatnya. Jadi tidak ada rezeki yang berkurang sama sekali. Semuanya dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam manusia yang paling gemar bersedekah. Kapan punya harta, ada orang butuh, ada orang minta, dikasih. Itu sifatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apalagi masuk pada bulan Ramadan, siapa yang butuh dikasih, siapa yang minta dikasih. Siapa yang minta dikasih. Maka subhanallah, beliau wafat dalam kondisi masih punya utang makan sama orang Yahudi, sampai menggadaikan baju perangnya. Ya, baju perangnya digadaikan kepada si Yahudi ini, menunjukkan bahwasannya kalau seandainya sedekah itu jadi membuat orang itu jadi kaya raya, maka tentunya baginda Rasulullah alaihi wasallam manusia yang paling kaya raya. Namun kita sedekah bukan untuk tujuan itu. Kita sedekah untuk tujuan kematian kita yang besok, untuk tujuan akhirat kita, untuk simpanan kita, untuk tabungan kita untuk akhirat kelak, bukan untuk perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Yang pengen kaya di dunia maka dia berbisnis, maka dia berniaga, itu kalau pengen kaya ya. Tapi dari sedekah ya, itu
tidak ada jaminannya orang sedekah itu menjadi kaya raya. Para sahabat yang mereka itu gemar bersedekah dan mereka kaya raya ya karena memang mereka itu para saudagar, para peniaga. Abu Bakar, Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya tetap fakir. Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi banyak sahabat yang fakir. Jadi sedekah itu bukan jaminan orang itu lantas menjadi kaya raya di dunia. Jika sedekahnya untuk tujuan ini maka itu salah. Itu bukan perkara yang dibenarkan. Apalagi orang dalam kondisi fakir, dia sedekah, ini perkara yang sangat mulia sekali. Menunjukkan orang ini fakir, enggak kaya, dan dia masih rutin bersedekah, ini perkara yang mulia. Jadi enggak ada jaminan orang sedekah itu menjadi kaya raya. Cuma hartanya tidak berkurang. Hartanya, rezekinya tidak berkurang sampai kematian itu datang. Sampai kematian itu datang, baru rezeki di dunianya dia itu terputus. Kalau belum mati maka belum terputus rezeki yang telah Allah tetapkan untuk seorang hamba. Kemudian mengucapkan salam kepada orang yang ada di sekitar kita. Jadi ketemu orang, jumpa orang, maka kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Ini perkara yang agung. Badlus salam lil alam. Jadi mengucapkan salam kepada alam yang ada di sekitar kita. Alam sekitar kita, manusia yang ada di sekitar kita. Berjumpa sama muslim maka kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Selama dia muslim maka kita ucapkan salam kepadanya. Ini perkara yang agung. Dan ini adalah amalan lisan. Jadi kita wajib mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Ini termasuk adab sopan santun di dalam agama kita. Dan Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu yang perawi atau yang mengucapkan riwayat ini, yang menyampaikan riwayat ini, athar ini, beliau adalah Ammar bin Yasir bin Amir al-Ansi maula Bani Makhzum ya. Jadi menjadi wala itu sekutu atau loyalitasnya itu kepada Bani Makhzum. Jadi antara Bani Makhzum dengan kabilah Ans itu ada perjanjian nusrah, saling menolong jika diserang oleh pihak-pihak yang lainnya, dan ini sudah menjadi kebiasaan orang pada zaman dahulu kala. Kalau sekarang ibaratnya seperti persekutuan antar negara ya, seperti NATO atau yang lain sebagainya, itu namanya persekutuan antar negara besar untuk saling menolong, saling membantu jika ada yang menyerang. Kunyahnya adalah Abu Al-Yaqdhan ya, kunyahnya adalah Abu Al-Yaqdhan. Kemudian beliau wafat pada tahun 37 Hijriah pada peristiwa perang Siffin antara Ali radhiyallahu taala anhu dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dan wafatnya di Raqqah di Suriah. Taib. Kemudian kita lanjut kepada ghurrah yang berikutnya. Qala al-musannif hafidhahullah ta'ala wa ra'ah, al-ghurratu tsaminata asyrata. Kata-kata mutiara yang ke-18. An Abi Darda, dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala, bahwasannya beliau berkata, laula thalathun salahan nas, seandainya 3 hal ini enggak ada pada manusia, sungguh manusia itu dalam kebaikan. Cuma 3 sifat ini, 3 perangai ini sayangnya ada di tengah-tengah manusia, sehingga sosial manusia ini menjadi enggak baik. Apa 3 hal tersebut yang menyebabkan sosial manusia itu menjadi tidak berkualitas atau menjadi berkurang? Jadi kapan 3 hal ini ada di tengah-tengah sosial manusia, maka itu sosialnya menjadi tidak baik.
Jadi kalau ingin sosial itu baik, maka 3 perangai ini harus tidak ada. Bagaimana biar tidak ada? Ya kita kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 hal tersebut? Syuhun muta', medit yang ditaati. Kepelitan yang ditaati. Kepelitan yang dia jadikan sebagai gaya hidup, role model dan lain sebagainya. Wa hawan muttaba', dan mengikuti ambisi hawa nafsunya. Karena kita ini tidak boleh mengikuti hawa nafsu, akan tapi kita wajib mengikuti perintah dan aturan, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita belajar ilmu syar'i untuk kita bisa mengetahui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, baik itu ucapan hati, ucapan lisan kita, amalan hati kita, amalan lisan kita, amalan anggota badan kita. Ini kalau bisa semuanya sesuai koridor batasan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita belajar ilmu syar'i. Makanya orang belajar ilmu syar'i tidak tahu hakikat tujuan dia belajar ilmu syar'i, maka dia akan malas, akan gampang futur. Dan ternyata tujuan kita belajar ilmu syar'i untuk perkara itu, bukan untuk perkara-perkara yang lainnya. Wa i'jabu kulli dzi ra'yin bi ra'yih, dan masing-masing orang itu takjub dengan pendapat yang dia miliki. Yang saya sampaikan itu pendapat saya ini coba dipakai. Mungkin kemarin sudah begini dan begitu. Nah, ini termasuk i'jab, ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan di tengah-tengah perkumpulan orang itu takjub dengan pendapat dia. Ini merusak. Ini perkara yang sifatnya merusak. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud kilahuma fi zuhdi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud di dalam kitab Zuhud. Wa lafdhu li Ahmad, dan lafaz athar ini adalah dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, wa isnaduhu sahih, dan sanadnya adalah sahih. Wa Abu Darda, dan Abu Darda dia adalah Uwaimir. Jadi Abu Darda ini kunyah ya, ini kunyah, dan nama aslinya adalah Uwaimir. Uwaimir ini tasghir dari Umar. Umar dikecilkan jadi Uwaimir. Jadi Umar kecil. Bin Zaid bin Qais al-Ansari al-Khazraji. Masyhur bi kunyatihi, ya terkenal dengan kunyahnya. Wa yulaqab bi hakimi hadhil ummah, dan digelari sebagai orang bijaksananya umat Islam ini. Wa qila ismuhu Amir, dan dikatakan dalam pendapat yang lain namanya adalah Amir bukan Uwaimir. Wa Uwaimir laqabun lah, dan Uwaimir adalah gelar untuk sandangan gelar untuk siapa sih? Abu Darda tadi. Tufiya fi awakhir khilafati Utsman, wafat di akhir khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wa qila 'asha ba'da dzalik, dan dikatakan dalam pendapat yang lain masih hidup setelah era itu, peristiwa itu, di Dimashq Syam, wafatnya di kota Damaskus Syam Suriah. Ini adalah kata-kata mutiara yang ke-18 di antara 40 kata-kata mutiara dari 40 sahabat ridwanullahi taala anhum. Di dalam athar ini ada beberapa faedah yang perlu kita jadikan sebagai renungan. Di antaranya adalah yang pertama, adanya pemberitahuan bahwasanya kerusakan itu ada sebabnya. Sebagaimana kebaikan itu juga ada sebabnya, maka kerusakan itu juga ada sebabnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang baik itu terkadang tertimpa atau berubah menjadi tidak baik karena ada sebab-sebab tertentu yang mewajibkan untuk terjadinya perubahan tersebut. Ya kita katakanlah misalnya negeri Madinah itu adalah kota sunnah ya, kota sunnah semenjak zaman Nabi SAW. Berarti kota ini baik. Nah, apakah kebaikannya sifatnya mutlak? Bisa
kebaikan itu bisa menjadi berkurang karena ada sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kekurangan tersebut. Jadi intinya bahwasanya kerusakan itu terjadi karena ada sebab yang menyebabkan terjadinya kerusakan tersebut. Dan sesuatu yang baik itu pasti akan didatangi oleh sesuatu yang jelek yang bisa merusaknya. Bukankah buah yang kelihatan matang, nikmat, lezat itu lama-kelamaan juga akan rusak? Akan rusak. Sebabnya apa? Ada sebabnya. Sebabnya ini dan itu dan yang lain sebagainya. Nah, maka sebab-sebab yang merusak ini kita harus mengetahuinya supaya apa? Biar kita bisa mengobatinya atau mencegahnya sebelum terjadinya. Itu perkara yang harus kita pahami untuk menjaga sosial kaum muslimin biar tidak rusak. Karena menjaga kebaikan yang ada dalam komunitas kaum muslimin, perkara yang matlub, perkara yang diminta, perkara yang diperintahkan. Kemudian di dalam athar ini juga ada faedah yang berikutnya adalah mengetahui sebab-sebab kerusakan membantu kita untuk menjaga kebaikan sosial kaum muslimin. Jadi sebabnya kenapa kok komunitas kita itu begini dan begitu? Oh ternyata sebabnya adalah ini. Jadi kita harus sering-sering melihat kondisi yang terjadi pada masyarakat kita. Jangan menjadi pimpinan kemudian cuek dengan kondisi masyarakatnya, ini nggak boleh. Harus ngecek terus. Kenapa terjadi seperti ini? Seharusnya baiknya kayak gini. Nah, ini kenapa kok nggak seperti ini? Maka dicek. Itu kewajiban menjadi seorang pemimpin. Dan menjaga kebaikan sosial kaum muslimin itu menjadi kewajiban kita bersama. Dan pemimpin itu mencegahnya dengan kekuasaan dia. Adapun kita sebagai rakyat membantu pemimpin kita, penguasa kita, menjaga sosial kita, masyarakat kita menjadi baik, itu dengan ilmu yang kita miliki, mendakwahkannya, menyampaikannya, mengajarkannya dan yang lain sebagainya. Karena kita tidak punya kekuasaan untuk mencegah hal tersebut. Kemudian yang bisa mencegah kerusakan itu terjadi adalah seorang alim yang tahu letak-letak atau poin-poin kekurangannya atau kerusakannya. Berarti orang yang tidak alim terhadap inti permasalahan kenapa begini dan begitu, maka dia dilarang ikut campur atau sok tahu. Ya, ini perkara yang berbahaya. Orang jahil tapi dia ingin ikut berperan di dalam mengislah atau memperbaiki kondisi suatu sosial atau tatanan masyarakat. Misal orang baru hijrah, baru kenal sunnah, kemudian dia pengen tampil di depan, mimpin dakwah, ya ini merusak. Ini merusak tatanan kaum muslimin karena tidak punya kompetensi di dalam mendakwahkan Islam itu kepada umat manusia. Belajar saja belum, baca bahasa Arab saja belum, kemudian pengennya di depan, tampil di depan, mimpin dakwah itu sendiri. Maka hasilnya kerusakan. Kemudian dengan lisannya berani membantah orang-orang yang berilmu, berani mentahdir mereka, ini menjadi lebih parah. Ya, tentunya tidak diperkenankan hal tersebut. Jadi yang berhak tampil di dalam islah, memperbaiki kondisi kaum muslimin adalah orang-orang yang benar-benar paham dengan substansi letak kekurangannya di mana sesuai dengan koridor syar'i. Yang tidak paham maka tidak boleh ikut campur. Dan orang yang paham perkara syar'i maka dia kerjasama dengan orang yang profesional yang paham dengan kondisi atau realita lapangan. Ini sangat diperintahkan. Jadi yang paham realita lapangan itu tidak boleh sok tahu tampil di depan, tetap mengekor kepada seorang alim yang dia paham dengan perkara syar'i atau batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk itu kita bekerja. Untuk itu kita berdakwah. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil faedahnya juga dari athar ini adalah di antara perkara terbesar yang ikut andil merusak tatanan masyarakat adalah hal-hal yang
merusak jiwa dan hati. Karena jiwa dan hati itu kalau sudah rusak, maka agama rusak, harta benda rusak, keturunan juga rusak. Semuanya jadi rusak jika hatinya rusak. Maka hati ini adalah PR yang paling besar. Terkadang sudah mengenal hukum-hukum sunnah, hukum-hukum syar'i atau sunnah Rasulullah SAW, tapi hatinya keras, hatinya egonya tinggi, hatinya pasti pengen tampil di depan, ingin ini dan itu dan lain sebagainya, dan tidak punya kafah syar'iyah, tidak punya kecakapan di dalam ilmu syar'i yang menjadi seseorang itu boleh memimpin suatu dakwah, maka tentunya ini bisa merusak hal-hal yang lainnya. Dan betapa kita dapati perpecahan di tengah-tengah barisan kaum muslimin, di tengah-tengah barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah, penyebab utamanya adalah ambisi pribadi, ambisi duniawi, ya ini dan itu, ya ini. Jadi intinya hati itu kalau sudah rusak, maka menyebabkan tatanan sosial itu juga ikut menjadi rusak. Maka hati ini perkara yang penting untuk dicuci supaya nanti benar di dalam melangkah, di dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam athar ini disebutkan 3 hal yang merusak, dan 3-tiganya adalah penyakit hati. Yang pertama suhun muta', yaitu medit, pelit, yang ini ditaati dan ini dijadikan sebagai gaya hidup. Jadi termasuk akhlak yang jelek itu adalah pelit. Dan dia kalau punya rezeki yang lebih, nikmat yang lebih, orang lain minta, itu seakan-akan berat bagi dia untuk berbagi kenikmatan, berbagi ke rezeki dengan orang lain. Jadi berat untuk berbagi kebahagiaan, berbagi kenikmatan, berbagi rezeki kepada saudara sama kaum muslimin. Ini termasuk perkara yang mazmum. Jadi sukanya pamer sana sini, makan yang mewah-mewah, yang lezat-lezat, rekreasi sana sini, bentar-bentar traveling sana sini, dipamerkan dok kepada kaum muslimin. Ini perkara yang bermasalah. Ini hati yang bermasalah. Makanya kalau dapat kenikmatan, kelezatan dan yang lain sebagainya dan belum bisa berbagi, maka jangan iming-iming ya, atau istilahnya manas-manasin saudara-saudara yang lainnya. Ini tentunya menyakiti hati kaum muslimin. Ya pernah Pak Syekh itu sering mentahdir atau mengingatkan, kalau makan yang lezat-lezat nggak usah dipamerkan di medsos, di media sosial. Manfaatnya apa? Dan subhanallah ternyata banyak yang dai yang tidak menggubris perkara ini. Ya hatinya hati batu seperti ini. Ya pamer makan, pamer ini dan itu. Sedangkan di sana banyak kaum muslimin yang mereka kesulitan makan. Apalagi makan mewah seperti itu. Ya, jadi kalau ada makanan yang mewah itu jangan dipamer-pamerkan. Ini merusak hati. Ini merusak hati. Kemudian di antara penyebab kerusakan adalah al-hawa al-muttaba', yaitu syahwat atau keinginan atau ambisi yang dia ikuti. Pokoknya dia punya ambisi, ini harus terjadi. Ambisi itu harus terjadi. Ambisi yang sifatnya duniawi. Kalau ambisinya ambisi menghafal alfiyah, masya Allah bagus. Ambisi pengen hafal Quran, bagus. Ambisi pengen sedekah, bagus. Tapi ambisi duniawi, pengen punya harta yang banyak, pengen punya rumah yang mewah, pengen punya mobil yang gini dan itu. Ini kalau sampai dituruti merusak. Ini merusak. Jadi intinya kita punya ambisi. Cuma kalau bisa ambisi kita ini kita arahkan kepada perkara-perkara yang syar'i, maka menjadi sebuah kenikmatan. Jadi kalau dalam perkara dunia punya ambisi pengen mengejarnya, berusaha mati-matian, berarti ada kemampuan. Kenapa kita tidak arahkan kepada perkara akhirat saja?
perkara yang bermanfaat untuk agama kita, untuk kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat, kelak ngafal Quran, kemudian mentadaburinya. Ini kan butuh ambisi yang kuat. Sebagaimana ambisi pengen dapat harta yang banyak itu kuat, sabar, telaten, ya. Telaten, sabar, dan berjuang. Nah, tentunya bisa berjuang untuk perkara yang baik untuk kematian besok. Jadi menghafal Al-Quran butuh telaten, butuh sabar, butuh tahan banting, ya, mental yang kuat, kemudian menghafalkan mutun-mutun talibul ilmi dan lain sebagainya. Ini perkara yang sangat luar biasa. Jadi kita dalam agama juga butuh ambisi yang kuat. Ya, ambisi yang kuat, bukan ambisi yang lelet. Baru suruh ngapal gini senyum, ya senyumnya karena ini berat. Nah, ini perkara yang bermasalah. Ya, sebagaimana kita ambisi kepada dunia kita, maka sudah selayaknya kita juga ambisi kepada akhirat kita. Kemudian yang merusak yang ketiga, perusak tatanan sosial yang ketiga, masing-masing itu takjub dengan akal dia, pendapat yang dia miliki, dan menganggap usulan orang lain ini enggak berkualitas misalnya, atau merendahkannya. Ini perkara yang tidak baik, ya, perkara yang tidak baik. Dan ini sering terjadi cekcok di tengah-tengah saf ahlus sunnah, di tengah-tengah barisan ahlus sunnah. Ya gara-gara apa? Ya gara-gara perkara-perkara seperti ini. Masing-masing menganggap pendapatnya yang paling baik, yang terbaik, tidak mau saling mengalah, tidak mau saling ini dan itu. Ini perkara yang tidak baik. Kemudian di dalam athar ini ada dzam, ada celaan bahwasanya tiga hal tadi perkara yang buruk, yang tidak baik, maka sudah selayaknya untuk dijauhi. Ini perkara yang harus dijauhi. Ini perkara yang tidak baik. Kemudian di dalam athar ini juga ada petunjuk yang menyebutkan bahwasanya ternyata jiwa kita ini lebih mudah untuk kotor daripada bersih. Maka betapa kita sangat butuh untuk membersihkan hati kita. Karena memang tabiatnya jiwa kita atau tabiatnya hati kita itu tabiatnya suka yang jelek-jelek. Adapun sama yang baik-baik ini terkadang nggak suka dan sering nggak suka secara tabiatnya. Makanya benar sabda Nabi SAW, huffatil jannatu bi al-makarih wa huffatin naru bis syahwat. Jadi surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu kita, dan neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Maka tentunya mendapati fenomena dan realita seperti ini, betapa butuhnya kita kepada tahdzibul qulub untuk meluruskan hati kita, untuk membersihkan hati kita. Kita cuci, kita bersihkan dari noda-noda, kotoran-kotoran, penyakit-penyakit hati. Jadi hati kita akan sehat kalau itu bersih dari penyakit. Ya, kalau ada penyakitnya berarti nggak sehat. Berarti kalau penyakitnya semakin numpuk, nah sekarat hati itu. Ya, kalau sekarat dia bisa mati nanti. Makanya orang Bani Israil itu disifati wa qasat qulubuhum, hati mereka menjadi batu. Bahkan batu itu masih bisa hancur oleh tetesan air, ini nggak bisa. Lebih keras daripada batu. Makanya hati ini harus kita bersihkan dari penyakitnya biar sehat. Hati ini kalau sehat ya murtah hidup kita ini. Hidup kita enak, nyaman, damai, tentram, legowo, enak sekali. Makanya kita bersihkan hati kita dari noda-noda penyakitnya, terutama penyakit kesyirikan. Kesyirikan, berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang punya ambisi pribadi, ambisi duniawi dan sebagainya, hakikatnya imannya kepada Allah dan hari kiamat itu kurang, hari akhirat atau kematian itu kurang. Seandainya manusia itu sadar bahwasanya dia itu mati dan besok akan berjumpa Allah Subhanahu wa taala, tidak akan melakukan hal-hal yang sifatnya duniawi yang jelek.
perkara-perkara yang buruk itu akan dijauhi. Namun sayang, seakan-akan kematian itu perkara yang jauh sehingga untuk persiapannya pun juga nggak ada. Maka ini sungguh menyedihkan. Jadi intinya perkara membersihkan jiwa kita, hati kita dari penyakit-penyakitnya biar tidak sekarat, ini perkara yang sangat penting. Baik. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan masalah penyakit hati ini ya. Jadi intinya penyakit-penyakit hati ini kapan dia masuk ke dalam hati, maka manusia itu akan terjerumus jatuh pada penyakit yang namanya ghaflah. Kalau hati itu sudah ghaflah, lalai dari apa yang seharusnya dia lakukan, maka akan terjadi hal-hal yang merusak dan akan bertambah datang terus. Ya, datang terus. Sampai pada akhirnya si fulan tadi menjadi benar-benar binasa. Karena hati itu kalau mati sekarat ya tentunya keselamatan itu jauh dari orang tersebut. Makanya para salaf zaman dahulu kala mereka itu sering melakukan muhasabah. Karena orang itu kalau tidak muhasabah, menghitung kesalahan dirinya, tentunya akan terjatuh pada ghaflah yang melalaikan dia. Kalau sudah lalai maka akan banyak penyakit hati yang numpuk di dalam hati, dan obatnya salah satunya dengan muhasabah, menghitung apa yang telah dilakukan, berapa banyak dosa yang telah dilakukan, kurang apa, kurang ini, kurang itu dan sebagainya, dihitung semua. Dan mengingat akan kematian perkara yang paling baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Jadi intinya wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada kalian pada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur ma nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap jiwa itu melihat apa yang bakal dia sodorkan untuk hari esok, yaitu hari kematian. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan cara muhasabah, menghitung kesalahan, kekurangan yang terjadi pada hari ini dan lain sebagainya, maka ini membantu kita untuk bisa ke arah yang lebih baik, untuk menata hati kita, membersihkan hati kita. Juga persiapan untuk hari esok, ini perkara yang sangat penting. Dan Abu Darda radhiyallahu taala anhu, sebagaimana disebutkan tadi, beliau adalah namanya Uwaimir dan diperselisihkan siapa nama aslinya. Ada mengatakan Amir, ada mengatakan Uwaimir. Beliau adalah Al-Ansari Al-Khazraji, dari kalangan Ansar, bukan sahabat Muhajirin. Kemudian masyhur bi kunyatihi, dan terkenal dengan kunyahnya, dan hampir-hampir tidak dikenali siapa nama aslinya, sama seperti Abu Hurairah yang kita tidak mengenali siapa nama aslinya, hanya terkenal dengan nama Abu Hurairah. Dan laqabnya adalah Hakim hadhihi al-ummah. Hakim yaitu orang bijaksananya umat ini. Jadi seseorang itu diberikan laqab, ya, diberikan gelar karena dua sebab. Yang pertama kemiripan dengan para pendahulu. Yang kedua karena sifat atau perbuatan yang dia lakukan. Misalnya dia sangat amanah, maka diberikan laqab amin, orang yang amin, orang yang amanah. Atau misalnya punya sifat yang mirip dengan Fir'aun, maka dia digelari sebagai apa? Fir'aun dan lain sebagainya. Jadi intinya gelar yang disandang seseorang itu terkait dua hal, ya, karena kemiripan dengan pendahulunya atau kemiripan dengan yang telah ada, kemudian perbuatan yang dia lakukan. Kalau dia suka berbohong, maka laqabnya kadzdzab, ya, laqabnya adalah kadzdzab atau pendusta. Hutang secepatnya dilunasi, ternyata enggak dilunasi. Ya ini sifat dusta ini bukan simat, bukan ciri khas orang mukmin.
Dan orang itu kalau sudah sekali berdusta maka akan mudah bagi dia dusta untuk yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Makanya kalau pengen terbebas dari penyakit dusta segera bertobat. Ya, hadapi dengan gentle, dan usaha keras untuk bisa bayar utang secepatnya. Taib. Kemudian kita lanjutkan kepada al-ghurrah yang berikutnya, yaitu yang ke-19. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa ra'ah, al-ghurratu tasi'ata asyrata. Kata-kata mutiara yang ke-19 dari 40 kata-kata mutiara dari 40 sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. An Abi Mas'ud al-Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, dari sahabat yang mulia Abu Mas'ud al-Ansari al-Badri yang pernah ikut perang Badar. Abu Mas'ud ini bukan Abdullah bin Mas'ud ya, tapi sahabat yang lain. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, alaikum bitaqwallah, wajib atas kalian bertakwa kepada Allah, wa luzumi jama'ati Muhammadin, dan wajib bagi kalian untuk mulazamah senantiasa di atas jamaah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala lan yajma' jama'ata Muhammadin ala dhalalah, karena sesungguhnya Allah ta'ala tidak akan mengumpulkan jamaah Nabi Muhammad di atas dhalalah, di atas kesesatan. Wa inna dinallahi wahid, dan sesungguhnya agama Allah ini satu, ya, tidak terpecah-pecah, tidak bermodel-model, hanya satu model saja. Wa iyyakum watalawuna fi dinillah, dan hati-hati kalian jangan bertalawun, jangan banyak warna di dalam beragama, pagi hijau sore kuning misalnya, jangan. Karena agama kita ini satu warna, tidak berwarna-warna, satu warna tok. Wa alaikum bitaqwallah, dan wajib atas kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasbiru, dan sabar di atas ketetapan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini, yang satu warna ini, jangan berubah-ubah, sabar. Hatta yastariha barrun, sampai orang yang baik di atas ketetapan ini, di atas sunnah ini, dia istirahat dengan kematiannya. Wa yustarah min fajir, dan istirahat dari orang fajir, orang yang berbuat kerusakan atau orang yang buruk, orang yang jelek. Rawahul Hakim, riwayat Imam Hakim, wa sahhahahu ala syarti Muslim, dan disahihkan sesuai dengan syaratnya Imam Muslim. Wa isnaduhu sahih, dan syaratnya adalah sahih. Wa ruwiya marfu'an wa la yathbut, dan diriwayatkan sebagai hadis yang marfu' ternyata tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Mas'ud al-Ansari al-Badri adalah Uqbah bin Amr. Jadi bukan Abdullah bin Mas'ud ya, tapi ini sahabat yang lain. Uqbah bin Amr, kunyahnya Abu Mas'ud bin Tha'labah al-Ansari al-Khazraji, masyhur bi kunyatihi, terkenal dengan kunyahnya sebagai Abu Mas'ud. Al-Badri laqabun lah, dan Badri ini adalah laqab untuknya karena ikut perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Karena perang Badar ini perang yang sangat mulia, perang yang paling mulia karena ini perang yang pertama kali terjadi, jihad yang pertama kali terjadi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu melawan orang-orang kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 pasukan. Tufiya qabla al-arba'in wa qila ba'daha, wafat sebelum tahun 40 Hijriah, dan dikatakan setelah tahun itu. Wa huwa sahih, dan itu yang benar. Wa ikhtulifa fi mawdi'i mautih, dan diperselisihkan di mana wafatnya beliau. Faqila bil Kufah wa qila bil Madinah, ada mengatakan wafatnya itu di Kufah, dan ada yang mengatakan wafatnya adalah di kota Madinah. Taib. Ini adalah kata-kata mutiara yang ke-19 dari 40 kata-kata mutiara dari para sahabat yang mulia. Dan ini riwayat Imam Al-Hakim, dan jika dimutlakan begitu saja rawahul Hakim,
perawinya adalah Hakim, maka maksudnya adalah kitab Al-Mustadrak. Ya, kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim rahimahullahu taala. Dan di dalam atsar ini ada perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu apa? Asal kata takwa itu maknanya mengambil wiqayah atau pelindung. Mengambil pelindung untuk diri kita. Jadi diri kita ini rawan untuk celaka. Nah, biar diri kita, jiwa kita tidak celaka, maka kita butuh pelindung. Nah, pelindungnya apa? Dengan mengikuti ketetapan khitab Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ketetapan titahnya Allah, perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu pelindungnya kita. Berarti kalau nggak pakai ini, maka jiwa ini tidak terlindungi. Terlindungi dari apa? Dari bahaya baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat tentunya neraka. Dan itu penyelamatnya adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian maksudnya takwa yang ada di dalam atsar ini adalah makna yang khusus. Karena di dalam atsar ini disebutkan alaikum bitaqwallah wa luzum jamaah. Wajib atas kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menetapi jamaah kaum muslimin. Kemudian diulangi lagi alaikum bitaqwallah, wajib atas kalian bertakwa kepada Allah wasbiru dan sabar. Menunjukkan takwa di sini punya makna khusus. Ya, karena makna umumnya adalah menetapi perintahnya Allah, dan perintahnya Allah itu kan punya cabang banyak. Ya, ada furu yang sangat banyak, ada cabang banyak. Nah, bisa dimaksudkan adalah salah satu dari furu tadi, salah satu dari cabang tadi. Nah, perintahnya Allah tadi apa di dalam atsar ini? Yang pertama, takwa di dalam luzum al-jamaah. Takwa di dalam bermulazamah kepada jamaah kaum muslimin, dan maksudnya jamaah kaum muslimin adalah yang di atas perintah tuntunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan geng-gengan, bukan kelompok-kelompokan, bukan. Jadi kita tidak diperintahkan membuat komunitas khusus, kelompok khusus, niqab squad atau hijaber squad dan sebagainya, bukan. Tetapi kita diperintahkan untuk apa? Beramal sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika manusia beramal dengan tuntunan Nabi, maka dia akan bersatu dalam satu wadah secara tidak langsung. Karena apa? Oh, ternyata amaliyahnya sama. Makanya pergi ke Timur Tengah, pergi ke Barat, pergi kemanapun, kalau mendapati yang amaliyahnya sama, oh ternyata itu adalah kelompok kita. Dah gitu tok kelompok dalam agama Islam. Jadi kelompok itu bukan bendera yang dibuat-buat, tapi kelompok dalam Islam itu adalah amalannya apakah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Jika sama, maka itulah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita diperintahkan menetapi kelompok ini, yaitu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian takwa yang kedua, makna takwa khusus yang kedua yang diperintahkan di sini adalah bertakwa kepada Allah untuk senantiasa sabar dalam ketaatan sampai datang kematian. Ya. Itu dua perintah yang disebutkan di dalam athar tadi. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya di dalam athar tadi ada perintah untuk apa? Untuk mulazamah, untuk kita wajib berada di atas jamaah kaum muslimin, dan maksudnya jamaah kaum muslimin adalah sesuai dengan tuntunannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah kaum muslimin di sini adalah kekuasaan. Jadi kita tidak boleh keluar dari kekuasaan yang ada. Penguasa negara kita misalnya Pak Presiden Joko Widodo, Allah yahfadhu, semoga Allah menjaganya dan memberikan dia hidayah, memberikan dia kekuatan untuk bisa menegakkan kebaikan, mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan
pendamping-pendamping yang baik, pendamping-pendamping yang soleh, yang paham dengan sunnah Rasul, dan semoga Allah menguatkan Bapak Presiden kita untuk bisa menegakkan agama Islam, memuliakan umat Islam, menegakkan agama Allah, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna luzum jamaah. Jadi kita di atas sunnah Rasulullah, kemudian kita juga tidak keluar dari ketaatan kepada penguasa yang sah. Ini perintah. Ya. Jadi kalau keluar dari kekuasaan atau keluar dari ketaatan penguasa yang sah, maka itu sudah bukan ahlu sunnah wal jamaah. Karena ahlu sunnah wal jamaah itu taat kepada penguasa, baik yang dia itu orang soleh maupun dia yang fajir, yang orang yang nggak baik, orang yang dolim, wajib ditaati. Dan kita wajib mendoakan para penguasa untuk kebaikan, untuk bisa senantiasa taat di jalan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bisa menegakkan kebaikan, keadilan, bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita doakan. Adapun kita minta pengganti, ini urusannya kita nggak pernah diperintahkan. Kita tidak pernah diperintahkan untuk minta ganti pemimpin. Tapi kita diperintahkan mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Didoakan supaya bisa menegakkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, diberikan pendamping-pendamping yang baik dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dalam asar ini juga ada faedah bahwasanya umat ini tidak akan sepakat untuk kesesatan. Sehingga umat Islam ini punya sifat yang berbeda dari umat-umat yang terdahulu. Baik Yahudi maupun Nasrani, mereka bisa sepakat untuk kesesatan. Tapi umat Islam tidak akan bisa sepakat untuk kesesatan. Riba haram-haram. Musik haram-haram. Ini kesempatan kaum muslimin. Ini tidak bisa kaum muslimin itu mereka sepakat dalam sebuah kebatilan. Minta-minta di kuburan itu syirik. Sujud di kuburan itu syirik, maka syirik. Tidak bisa dikatakan sujud di kuburan adalah ibadah yang mulia, enggak bisa. Tidak bisa. Makanya umat Islam ini terjaga. Yang menjaganya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang bisa kita dapatkan dari athar ini adalah persatuan dalam agama Islam. Kita diperintahkan menjaga persatuan ini. Jadi persatuan agama ini, seluruh para nabi agamanya adalah satu, yaitu di atas tauhid. Kemudian persatuan yang kita lakukan sekarang adalah persatuan beragama di atas agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang di luar apa yang dibawakan oleh baginda Rasulullah alaihi wasallam itu bukan bahan persatuan, tapi dia adalah bahan perpecahan. Dia adalah bahan perpecahan. Maka tidak ada persatuan yang dibentuk di tengah-tengah kaum muslimin tanpa mulazamah, tanpa luzum, tanpa menetapi ajaran agama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang mengajak persatuan dengan cara membuat partai, membuat lembaga, membuat ormas dan sebagainya, maka tidak akan mencapai sebuah persatuan. Karena persatuan yang hakiki adalah persatuan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu patokannya dan itu barometernya. Itu barometernya. Baik. Kemudian di dalam athar tadi juga ada tahdzir, peringatan keras. Jangan berwarna-warna dalam beragama. Pagi tahlilan, kemudian pagi nyunah, sore tahlilan misalnya, enggak bisa. Ya. Atau misalnya hari ini menetapi sunnah, besok ngikut bid'ah, tidak diperbolehkan. Jadi agama kita ini satu warna, yaitu apa yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ikut-ikutan bid'ah. Karena bid'ah itu talawun. Bid'ah itu berwarna-warna, warnanya macam-macam.
Warnanya macam-macam. Dan kita cuma satu warna tok. Satu warna saja. Taib. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari athar ini juga, bahwasanya sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan, itu adalah kemenangan. Itu hasil dari kesabaran. Dan kita hidup di dunia memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau kita akan bersabar. Ya, karena mau tidak mau kita harus bersabar, karena mau tidak mau akan ada rintangan dan hambatan dan tantangan. Jadi mustahil menegakkan agama Allah terus gak punya tantangan, itu mustahil. Baik tantangan dari orang yang hasad maupun tantangan dari orang yang tidak sepaham dengan agama yang kita bawakan ini. Ya karena orang banyak yang suka mengikuti hawa nafsunya. Dan tentunya hawa nafsu itu kalau dibawakan wahyu itu akan menolak keras, maka akan mencari-cari alasan untuk menolak agama Allah Subhanahu wa taala dengan alasan meresahkan masyarakat, memecah belah dan sebagainya. Alasan-alasan yang tidak berdasar. Jadi kita wajib sabar dalam menegakkan agama ini, dan ketahuilah sabar di atas agama ini sampai mati hasilnya sangat baik, hasilnya sangat terpuji sekali. Jadi di dalam athar ini juga ada faedah perbedaan antara istirahatnya orang yang fajir dengan istirahatnya orang yang soleh. Orang soleh itu kalau dia mati maka dia istirahat. Dia istirahat dengan tenang, dengan senang, dengan bahagia, mutmain, berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang fajir kalau dia mati, yang istirahat manusia. Orang toleh kalau dia mati yang istirahat manusia. Tapi orang baik kalau dia mati, dia sendiri yang istirahat dengan tenang, dengan santai. Dan orang yang toleh ini kalau dia mati, manusia pada gembira, pada senang. Kemudian dia mati tadi mulai siap-siap untuk menghadapi konsekuensi dari perbuatan yang dia lakukan. Nah ini perbedaan antara orang yang baik dengan orang yang pelaku kejahatan. Jika mereka matinya yang satu dia benar-benar istirahat yang hakiki, yang kedua tadi yang istirahat siapa? Manusia, karena tidak terganggu lagi oleh perbuatan dia. Baik. Kemudian Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu Al-Badri yang mengucapkan athar ini, beliau namanya adalah Uqbah bin Amr bin Tha'labah Al-Ansari Al-Khazraji, masyhur bi kunyatihi, yang terkenal dengan kunyahnya. Jadi kunyahnya mengalahkan nama aslinya. Al-Badri ini karena mengikuti perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Taib, sampai sini kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi sore nanti biidznillah azza wajal. Kita lanjutkan pelajaran-pelajaran yang terkait dengan ghurrah, dengan kata-kata mutiara para sahabat yang insyaallah sangat bermanfaat untuk agama kita, menambah keilmuan kita biidznillah azza wajal. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.